Kemudian di presentasi Ibu ada bicara tentang digitalisasi desa. Saya mau tanya Bu, dengan pemangkasan anggaran internet di desa-desa itu seperti apa Bu? Apa masih jalan? Gimana kita bicara digitalisasi desa kalau kantor desanya nggak ada internet Bu? Dapil saya Kalimantan Utara Bu. Saya banyak nyediain fasilitas internet untuk desa di sana. Kalau yang punya kantor desa itu Bu, itu lambat banget Bu. Tahu kita kan. Jarak 50-100 meter aja udah nggak ada sinyalnya itu. Udah lemot Bu, nunggunya ubanan kita. Lalu kita punya program digitalisasi desa. Pemerintahan desa. Nah, ini gimana jalannya, roadmap-nya kayak apa? Dari 12.500 yang dulu dicanangkan dengan program internet desa itu progresnya seperti apa? Kan kita tahu bermasalah kemarin. Itu udah bagaimana kita? Ya karena sekarang banyak daerah yang ngeluh ke saya di dapil saya. Internetnya jangankan yang desa, yang itu pada mati semua. Karena kan dengan dana Kementerian Kominfo. Ya, jadi ini kita berpikirnya Indonesia Bu, bukan hanya Jawa, Sumatera. Seperti itu. Jadi itu dulu buat Ibu lah, masih banyak. Oh ya ini. Saya terpikir Bu kalau soal CPNS sudah sah Bu ya, Juni paling lambat Oktober ya. Apakah seperti itu? Tetap seperti itu? Mohon langsung aja Bu. Tetap CASN yang kemarin itu tetap Juni Oktober paling lambat. Nah pertanyaan saya begini Bu, biar kita nggak berulang-ulang. Ada sisa konfigurasi ya POS untuk ASN atau P3K. Sementara kita punya banyak pekerja honorer kemarin yang belum terserap. Kalau saya boleh saran nih, gimana caranya? Memutus dulu satu siklus ini barang. Yang memang masih bisa direkrut, masih bisa diberdayakan. Supaya masuk minimal ke P3K. Sehingga kita bisa putus dengan masa lalu, Bu. Karena angkatan kerja baru juga datang. Nah ini orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, tanggung jawab kita gimana? Kenapa mereka nggak diserap dulu supaya putus? Berarti di luar itu sudah nggak bisa lagi. Sudah sama dengan yang lainnya. Orang-orang di pedalaman sana Bu disuruh tarung sama orang di Jawa dengan agregat nilai yang sama, kan nggak ada itu masuk akalnya kalau menurut saya. Tidak apple to apple. Jadi harus ada terobosan Ibu. Kayak apa ini keterwakilan perempuan, ada affirmative action. Nggak mungkin di perbatasan Long Ampung di dapil saya sana Bu, sama dengan orang di Brebes tuh nggak nyampe lah. Ya, jadi harus ada affirmative action juga buat mereka-mereka ini Bu. Supaya selesai dulu nih urusan warisan pemerintahan yang lalu nih, kita buka yang baru nih di pemerintahan yang baru. Selesaikan dulu nih. Ya, jangan berulang-ulang soal honorer, soal CASN. Kemudian soal ibu kota. Pak, saya minta ini Bapak kasihnya gambar semua, jadi terharu kita. Keren banget semua. Iya kan, mantap nih, kayak tinggal besok kita siap nih pindah. Tapi saya minta kurva S-nya dong. Project progress-nya. Ya, ini kan kita pengen tahu nih, existing project ini, yang outstanding mana, artinya yang masih carry over dari tahun yang lalu, belum selesai. Apakah sudah selesai nih semua? Sampai di mana nih tahapan? Yang semua sudah selesai, 100%. Tidak ada carry over dari yang kemarin. Lah, ya makanya kan saya pengen tahu itu Pak. Dari yang kemarin nih, ya sebelum 2025 ini, mana yang sudah cut loose, artinya sudah pindah tangan boleh, 100% sudah clear. Mana yang masih on progress, mana yang baru. Nah itu kita dikasih tahu detailnya Pak, jadi kita punya bayangan gitu loh. Sehingga kan kita nanti pembicaraannya, oke untuk yang lama ini udah 100%, maintenance-nya bagaimana? Kan gitu nih, mana yang sudah siap ditinggalin supaya match nih kebutuhan pegawai dengan real facility yang tersedia. Itu maksudnya gitu loh Pak ya. Jadi yang sudah finish 100%, progress, carry over yang mungkin tahun ini selesai semua, mana yang project new development gitu loh. Jadi itu kita kelihatan semua.